Palembang. Oke, baik Bang Becek. Waduh, bulan puasa ini paling enak kalau bukonya kayak gitu dengan menu-menu yang bikin kita jadi semangat untuk makan ya. Dan ini ada salah satu makanan tradisional juga nih termasuk Manca Beca yang banyak nih yang penggemarnya dan juga kalau yakin Manca Beca juga salah satu penggemar dari makanan ini. Dia tuh keluhannya, clue-nya ya maksudnya keluhan lagi, clue-nya tuh ada sayuran, ada kacang, ada juga lontongnya dijadikan satu. Ayo apa itu? Ya benar ya jawabannya gado-gado Manca Beca. Dan ini untuk yang sering lewat di kawasan Dwi Kora Palembang, pasti sudah ada asing lagi dengan gado-gado yang satu ini ya. Karena Manca Becek kalau kita lewat sana tuh apalagi di jam makan siang, waduh sampai kita tuh ngantri ya kalau nak beli ya. Untuk yang penasaran pengen tahu, kita sudah kedatangan ini langsung ownernya dari gado-gado Mpok Yuni. Wah ini pasti tidak asing lagi ya. Terutama untuk yang tadi yang Cik Ilham sebut ke yang begawe di mall yang dekat-dekat situ. Kantor yang di dekat-dekat Aripai juga pasti sering mampir ke situ. Termasuk kita juga di RRI Palembang juga ada pegawai kita juga yang penggemarnya kayak itu nama Cek ya. Untuk di teras UMKM siang ini edisi awal pekan Senin tanggal 9 Maret 2026 kita sudah bersama dengan ada Bica Yuni Astuti yang merupakan owner dari Gado-Gado Mpok Yuni. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Siang Waalaikumsalam. Sehat Tante ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kali Sehat. pertama mampir ke Perempat. Iya, Kayak pertama sekali ya. ya. Oke, baik. Ini kabarnya sehat tadi puasa lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga jualannya tetap ya. Tetep. Kalau di bulan puasa ini biasanya tuh dari jam berapa tuh? Ada perubahan jam enggak? Kalau puasa kan Mhm. tante jual takjil. Oh, oh ada takjilnya juga. Ya, jual kue, Apa betul? kue-kue, Oh, kue-kue kayak kue pempek. oh yang itu ya. Kue-kue basah. Hmm. Sudah tuh dibarengin dengan gado-gado juga ada. Oke. Jadi gado-gadonya tetap ada di situ Tetap ya. ada. Tapi Lokasinya sedikit beda. lokasinya beda di depan Ah. Oh, yang tempat tempat kita tante. biasa. Tapi biasa di depannya. Ini kan Simpang 3, maju lagi ke Santun tuh. Pas depan Oh, di dekat posisi situlah. pas di depan buah. Ah, di depan Toko buah itu Macam Bice. Jadi tempatnya berbeda sedikit ya untuk yang pengen mampir ke situ. Tapi kalau dari untuk bulan puasa ini sudah diwadahin ya? Dikapin. Oh, itu. Sudah dikapin. Kalau gado-gado ini untuk daya tahannya berapa lama nih Tante biasa itu? Kalau sayurannya mateng, Mhm. lumayan Dipisahin lama. kayak itu kan. Sekarang dipisah dia awet. Oh, awet ya. Awet, kan dipisah bumbu. Oke. Nah, ini kalau kita ngomongin soal gado-gado Pok Yun ini memang apa ya? Bikin kita tuh ketagihan kadang tuh ya. Yang kita tahu nih kan Moncik Bicek ya karena Cik Ilham dulu juga termasuk kawan juga ya dari anak sulungnya Bicek Yun ini yaitu Mama sih panggilannya dari harga 10.000 ya dulu tuh. Kalau pertama jualan dari harga 3.000-an. Waduh 3.000 Moncik Bicek. Itu tahun 2004. 2004 3.000 malah. 3.000. Waduh, oh bangsa ini masih 3.000 loka 10 kali ngulang gitu ke situ ya. Awal berjualan gado-gado ini apa? Ini dari resep wong tua atau Bicak Yuni dewek terdorong akhirnya ya sudah kita jualan juga gitu. Pengen coba-coba we. Awalnya. Awalnya coba-coba. Aha. Kayaknya enak jualannya. Mhm. Karena memang hobi masak juga ya. Masa sudah tuh di tempat lokasi tuh udah ada. Strategis ya. Ya, udah ada, belum ada jual gado-gado kan. Nah, itu. Makanya dicoba. Wih, kantap. Jadi artinya Tante Yuni juga termasuk orang yang pintar melihat peluang di situ ya. Belum Posisi simpang 3 kan. nah, pinggir jalan pulau kan. Dan juga apa namanya tuh belum ada yang jual gado-gado juga di situ. Belum, dari 2004 di situ posisi belum ada yang jual gado-gado.
Tahun 2004. Artinya mama sama Aca ya Allah masih kecilian itu. Mamas umur berapa ya? 7 tahun Mamas Wah, 7 tahun. mama masih SD itu. Aca umur 4 tahun. Aca belum SD malah ya. Belum sekolah. Belum sekolah. Belum sekolah. Akhirnya dari 2004 sekarang sudah tahun 2026 kita hitung dewek. Sudah 22 tahun. Ya, Waduh. betul. Dan ini Macam Bicek termasuk Cik Ilham ini juga saksi hidupnya ya. Wah, melihat hasil dari Tante Yuni jual gado-gado ini bukan kaleng-kaleng kayak itu. Nah, sampai punya rumah juga dan juga sampai alhamdulillah sekarang ada roda 4 juga ya. Iya. Walaupun ada Om juga di belakang itu yang tetap menopang apa namanya itu keluarga lah ya gitu kan. Tapi Teh Yuni apa namanya itu Bicek Yuni ini termasuk orang yang ndak bisa diam ya. Iya. Tetap pengen cari cuan-cuan halal kayak itu kan. Dan akhirnya yang awalnya iseng, akhirnya mulai merasa ada perkembangan itu setelah berapa tahun perjalanan jualan Tante? Udah berapa tahun ya kira-kira? Kalau sekarang nih ya 10 tahunan lah ya. 10 tahun baru terasa Baru ya. terasa Aha. ya sedikit. Nah sekarang ini Mhm. yang terasanya sekarang ini tambah Wah, banyak pembelinya, wah, peminatnya, itu. pelangganannya tambah banyak. Wih, berkanian Macam Bicek ya. Dan itu Masalahnya sudah tahu kan dari hmm, mulut ke mulut, benar. dari mulut ke mulut. Nah, Uang gitu. tuh walaupun jauh tapi kalau sudah cocok di lidah, Hmm, ini pasti digaringnya tuh lah ya. iya betul. Apa sih yang membedakan gado-gado Pok Yuni dengan gado-gado lainnya? Nah itu kurang Ah, tahu gitu. juga namanya. Mungkin racikan, Racikannya racikan bumbunya tuh. ya kan. Kalau soal kacang Kalau itu bahannya sama, biasa bahannya baik kan. sama, tapi masalah rasa, Mhm. raciannya itu yang beda mungkin Itu ya. yang bikin uang akhirnya cocok kayak Ah, itu kan. sudah itu bumbunya kan kita agak kental. Bener. Ini barusan tadi Cik Ilham juga nak ngomong kayak itu. Bumbunya Bumbunya, tuh ah, ini nih yang mancik biasa kan kalau kita gado-gado tuh untuk banyonya seidak-idaknya nian mak itu kan. Tapi kalau di Mpok Yun ini memang kentalnya terasa mak itu dan juga kacangnya itu terasa kacangnya nian mak itu kan. kencur sama bawang putih kan agak banyak, Eh, jadi eh. terasa. Wah, itu dominannya di situ Macam Bicek. Dan akhirnya berubah dari 4.000 menjadi berapa lagi tuh? 3.000, Oh iya dari 3.000 dulu salah. naik kan Aha, 5.000, 5.000. terus 6.000, 7.000, Aha. Dan sekarang alhamdulillah walaupun 17.000 masih banyak masih penggemarnya alhamdulillah kayak tuh. masih. Alhamdulillah. Dan ini kalau belajar masak memang Tante Yuni ini termasuk orang yang belajar dewek atau Belajar nyingok orang tua dulu nih biasanya kan kayak itu kan. belajar dewek Mhm. kalau gado-gado itu kan Aha, belajar 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 ya. kepengen kan Mhm. kayaknya enakan jual gado-gado ya lihat Aha, cara orang aha, apalah bumbunya gitu. aha. Oh, iya. Di NTV ya. Dicoba kan Aha. dicoba Awalnya bikin alhamdulillah dulu di rumah belum jualan kan? enggak langsung Oh, langsung ketika langsung praktek langsung langsung jualan. jualan. Wah, siapa tuh yang pertama kali nyicip? Ada enggak? Masih ingat enggak masih? Udah lama Oh, udah lama ya. Termasuk kalau om kita di rumah kayak mana tuh? Ketika pertama dia nyicip ada enggak? Komen, waduh enak, ayo kita jualan yuk. Ini kayaknya sudah pas nih untuk dijual. itu waktu jualan tidak ada Mhm. tidak pas di rumah dicip tidak begitu mulai jualan Oh mulai langsung be. langsung Dan lokasinya di langsung situ? di situlah. Wah, tetap lokasinya di sana udah Iya, pindah-pindah ya. Oke, baik. Dan tentu untuk apa namanya itu sayurannya ada kan biasanya gado-gado tuh ada yang mentah juga ya tante ya. Tapi ada juga yang masak. Kalau di Impok ini kayak apa tuh Yang sayurnya? kita sayurnya kol 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 itu. sama ya selada kan daun selada. Ya udah bisa Daun selada direbus nggak ya. bisa kalau Aha. kalau kol memang mentah Mhm. tidak ada rebus. Oh Kalau itu. selada kan memang mentah dia Memang kan. mentanian. Mm-mm. Kayak itu. Oh itu jadinya ya. Dan selain itu juga kalau apa nih dari Aca Mamas kan waktu itu masih kecil-kecil nih gitu. Dan di situ lagi semangat-semangatnya juga ya tante ya untuk memulai usaha ini. Akhirnya adu di TT ini nyangkut enggak kayak itu? Tidak sangkut. Enggak nyangkut ya. Padahal dulu tuh ya sudah jualan-jualan baik gitu kan. Iya, cuma sekedar jualan-jualan baik kan. Mhm. Jadi, alhamdulillah. Aha. Tidak sangka sampai ke titik Iya. sekarang ini alhamdulillah. Alhamdulillah nih itu dan bahkan ini menjadi inspirasi juga loh. Ada juga yang berpendapat ada sih kawan kita juga kan di situ. Wah, enaknya Cak Tante Yuni ya, jualannya ini nih. Ya belum tentu juga ketika Iya, kita nah, ngikuti betul. dengan bahan baku yang sama, Ya, betul. tidak sama juga di situ. Iya, iya betul. Iya, Ada tidak pernah ada pengalaman Tante Yuni selama perjalanan jualan? Maaf ya, ketika kita sudah sukses, dia juga jualan dan kita juga sudah banyak yang jualan, akhirnya ada yang ngikuti. ada.
ada. Di sana sekarang kan ada Amin Banyak jualan. ya? Oh iya, 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 yang maju dikit sebelah sebelah kanan. yang Kiri apa kanan itu? Kiri di ya? sebelah kiri ada, Kanan juga ada kan? sebelah kanan depan depan tante yang di Aha. tower tower Oh iya, yang di ANTV situ. itu Heeh. ada juga. Waduh, Tapi ya itulah memang raso. tergantung rasa Aha, orang masing-masing kan. aha, Walaupun jauh heeh. masih Tetap datang datang. datang. Kayak Bu Puspa. Halo Bu Puspa. Iya, Bu Mudah-mudahan Bu Puspa. Puspa juga lagi monitor ya. Heeh. Pokoknya Bu Puspa tuh salah satu ini juga ya, yang sudah mencicipi langsung Iya, gitu dah. udah lama tuh Pak Mhm. Puspa. Aha. Dan bagaimana nih tanggapan Tante Yuni setelah melihat bermunculan di sekitar tuh yang tadi awalnya udah katean jualan, tiba-tiba ada yang jualan gado-gado juga, kayak apa tuh tanggapannya? Ya udah, enggak apa-apa lah kan. Aha. Emang rezeki masing-masing ya Am. Itu salah Iya, satunya. rezeki masing-masing. Mhm. Rezeki itu kan takkan tertukar. Benar. Jadi kita harus yakin Iya, ya Tante ya. yakin lah. Aha. Kalau memang kita rasanya enak pasti dicari. Aha. Walaupun mahal Itu pasti pasti datang pula datang Bang kan. pula yang beli. Dan kalau biasanya di hari biasa jualannya dimulai jam berapa tuh Tante Yuni? Kalau tante mulai jam 11. Jam 11 sudah mulai. Ya. Aha. Jadi persiapannya artinya dari subuh tuh Iya. atau dari malam? Tidak, Tidak ya? biasa jam 9 baru mulai ngerebus sayur jam Oh, 9. jadi cepet ya? Iya. Ya Jam karena 9. cuma merebus kan. Kalau pagi kan ke pasar dulu, ke Hmm. pasar recik-recik Pasarnya ngerebus subuh sayur. atau jam 6? Enggak, jam 6, Oh, tetap ya. jam 6 Kita mikirnya selama ini pagi ya. pasti Tante Yuni ini sudah subuh lah paling lambat Nah, itu kan. jam Tidak ya? 6 kan pasarnya kan di Macan Lindungan itulah Am. Tidak yang sebelumnya tuh, Palimo atau Kamboja. Oh kalau dulu zaman sebelum tante pindah Di perumahan, perumahan perlindungan. tidak pernah ke pasar, paling di warung belanjanya. Kita pesen. Oh, itu Ini ada pesen. langganan. Iya, ada langganan, Oke pesen. gitu. Kacangnya tuh disiapin ini pas Kalau pagi-pagi kacang, itulah. malam Oh ya sudah digongseng udah kan. dari siang digoreng, Mhm. malam digiling. Wah, jadi dia juga ada penguapan untuk ngilang Iya, kepanasnya itu panas, tadi kan. Karena kacang tuh kalau langsung Tidak ketika bisa, hangat-hangat tuh iya, nggak enak ya. nggak enak, Am. Jadi gumpelan kayak Iya, tuh nah. Oh buyar gitu. ya buyar. Itu tekniknya sudah dibuka nih Manca Beca ya. Dan kalau apa namanya itu? Kenapa nih akhirnya ada seleder juga, ada kol juga? Ide dewe atau inspirasinya dari mana tuh? Ide dewek lah. Mhm. Dari awal tante jualan emang lengkap, ada Mhm. kentang, Oh, ada kentangnya ada juga. kentang. Heeh. Mungkin lebih cantik ya dikasih selada. Wah. Selada itu yang mempercantik. Gado-gado itu seladahnya. Seladanya itu tadi, bukan seledri ya. Tadi Selada. nyebut ke seledri ini tadi. Selada Kayak itu seladanya tuh. itu Dan yang percantik. kalau apa ya yang bikin gado-gado Pak Yuni ini bikin mengulang lagi di situ porsinya banyak juga ya, Lumayan. Tante ya. Kalau Jadi ada kita tuh yang sekali bilang makan tuh lumayan. kenyang. Ada yang bilang porsinya banyak. Aha. Banyak katanya. Jadi kalau makan siang lagi males makan nasi atau makan makanan yang berminyak kayak itu kan, kayaknya dengan gado-gado ini juga salah satu pilihan pelanggan juga ya datang ke situ. Ah, Ini kalau diingat-ingat pelanggan yang paling lama sampai detik ini masih ada ini Tante Yuni? masih ada sih tapi ya lah sudah jarang. Itu. Jarang-jarang kan Mhm. ada yang pindah Mhm. kerja. Oh itu. Ada yang langganannya baru lagi Ayo. datang. Nah kayak kemarin tuh kan, waktu almarhum apa suaminya Mas Edo, Bu Masito, Ham, tadi Ya, kami dengan ya. ini beli gado di Mpok Yuni. Ya. Oh ramin yan Ham, kami ngantri nunggu ini segala macam. Iyo kataku cak itulah kalau tempat Mpok Yuni tuh kita harus nunggu dulu, kalau enggak tuh pesenlah duluan gitu kan. Pokoknya kalau sudah jam 11 tante Mhm. datang itu kadang sudah di tempat jualan itu sudah Aha. berjajar. Itu kan, wah sudah nunggu Sudah duluan. nunggu duluan. Sudah itu kakek melalui WA kan ada. Lah, sudah ada. Sudah ada pesanan. Tapi kalau sudah cak itu dulu ke yang di WA dulu atau yang sudah tegak duluan di situ? Di situ dulu. Di situ dulu kalau kan. sudah dalam menunggu di situ. Udah enak jadi kan? ya di dulu yang menunggu, Mhm. baru dia di WA. Itu, tapi alhamdulillah ndak jero Mbak itu nam, Ibu Mas itu tuh masih datang pula dianya singgolnya. Padahal mau ngomong tuh di depan rumah lorongnya tuh aduh. Ada. Masih nak balik ke Mpok Yuni tuh lah. Iyo Ham katanya kata papa kami enak ini segala macam cocok nian. Ida apa bikin apa sih tuh kacangnya tuh tidak bikin dia jadi apa bukan nek sih lebih kayak lengket apa mana itu kan. Itulah jago resepnya ada di situ mungkin. Dan apa namanya tuh untuk yang gawe ke tante dewe saat ini atau ada yang bantu juga tuh kayak ngirisnya atau nyiap ke Tante deh. oh dewean juga. Iya. Wih.
Anak bujang nggak ada rewang. Mama saja ya. Iya, mama sudah Oh iya, Mama sudah nikah. pindah ya. Tinggal Heeh. aja. Aca tinggal. Anak Jadi bujang susah itu untuk dia rewang. dia juga ini ya kalau nak ngiris tuh kayak bingung juga itu kan. Kayak salah iris itu. Iya, lemak lah begitu dewe. Nah, ada gitu dewek itu. Cuma apa namanya itu kalau dalam satu hari boleh enggak walaupun enggak nyebut ke secara gamblang nominalnya dapat ini enggak tentu lumayan enggak itu. Lumayan Wah, itu alhamdulillah. baca baca. Kalau misalnya porsinya tuh habis semua, Aha, lontong habis, sayur habis, heeh. lumayan lah dapatnya. Waduh, macam baca sampai merinding Cak Ilham ini ya. Jadi kita yang Paling sedikit ya 800, waduh 900 itu. setiap hari itu. Ya, kalau habis. Waduh, macam baca. Itu baik labu syukur kan gitu. Enggak usah kena 800 900 dapat 300 baik itu lah sudah luar biasa itu hasilnya macam Ya baca ya. itu pendapatan yang kotornya. Aha. Tapi bersihnya mungkin lah ke arah situ tadi tante. Lumayan, ke pembersihnya ya. Mhm. Lumayan lah. Waduh, apalagi ini memang digawe kedewean juga dan resepnya juga sudah menguasai. Dan dari gado-gado Pak Yuni ini kalau kita lihat cara penyajiannya tuh dia diulek nian ya. Iya. Tidak yang langsung apa cak wong untuk kan ada langsung bumbu yang sudah jadi mak itu kan. Makanya kalau misalnya ada yang beli, aduh, nak nunggunya sampai 1 jam. Asal sabar Asal kan. sabar. Mhm. Katanya enak memang, Benar. soalnya langsung diulek. Mhm. Tidak ada di ini kan udah langsung jadi kan udah enak memang. Kayak takarannya tuh sudah Takarannya hafalnya pas, tante ya. iya. Udah lihat lagi singgonya langsung baik. Berapa porsi mak itu? Ya, Tak iya, langsung jadi gitu iya. macam Itu paling sekali buat itu 4 porsi. Nah ya pernah kita lihat waktu itu wah Langsung kata si Hero kan lihat langsung patiko boleh lah jangan lihai nih tante jadi ya iyalah kalau udah lihai panjang kaki antrean ini. Kalau kalau satu-satu lama. Lamo itu. Lamo. Jadi sekali misalnya ada yang beli 4 sudah. Misalnya ada yang beli Mhm. 3, ada yang siko lagi siko, dan digabung ke langsung Nah buat itu 4. langsung dijadikan di Jadi situ satu, kan. Kalau kemplang pakai juga deh, bukan kemplang sih kayak apa tuh keropok. Aha, Pakai keropok. lam Yang merah atau yang ini? Yang kemarin terakhir itu yang kuning ya? kuning, ya. Pakai yang itu. Kuning. Dan juga melayani juga untuk makan di tempat ya tante ya di situ ya. Tapi kan memang kalau makan di tempat itu jarang banyak kan yang bungkus. Aha, Bungkus banyakannya. dibungkus. Bungkus. Mhm. Makan di situ jarang. Jarang ya. Walaupun memang ada juga beberapa kan wong yang tetap makan di tempat. Masalah makannya tuh kan di situ posisi tempatnya kan Memang agak nggak katik meja nggak kan? katik meja, udah tuh agak sempit Cuman kan. ada kursi baik kalau salah Iya, situ. memang. Tapi masih tuh lah wong galak duduk situ ya. Dan termasuk Cak Ilham juga, Heru juga, dan juga beberapa kawan-kawan pun pernah nyoba langsung datang ke situ macam Cak. Dan sarannya kalau pengen datang ke situ jangan melewati jam berapa nih supaya kebagian. Bisa sih kebagian kan sampai sore Oh, sampai sore juga. Asal misalnya mesen sabar. Oh itu galak nunggu kan. Nunggu. Makanya tante galak ngomong kan kalau ada yang nelpon mesen lama. Itu Galak ada nunggu, tidak apa kata. Sudah. nunggu tuh lah kan. Ini sampai jam berapa kalau jualannya tuh? Kalau misalnya lagi rame, jam 2:30, jam 3 habis. 2:30 sampai jam 3 sudah habis itu. Kalau misalnya masih ada ya paling ditunggu sampai jam 5 lah. Aha. Tapi pernah juga Cik Ilham lihat status Tante Yuni itu selama bulan puasa kami libur gitu. Ya, Tapi kenapa bulan puasa ini akhirnya jualan juga? Banyak yang nanya kayak itu. memang tidak jualan kan banyak yang nanya Aha. Nah sekarang ini Be, misalnya jual takjil Be. Tante tahun kemarin kan jualan. Ini bikin dewek tajilnya. Tidak ya. beli. Tahun kemarin kan jual takjil, takjil baik. Banyak yang nanya mana gado-gado. Ayo yo. Nah jadi tahun ini Akhirnya ada gado-gado. akhirnya dibuatlah gado-gado. Aha. Jadi kalau ada gado-gado, ada. Ada. Dan mulai jam berapa kalau bulan puasa nih? Jam 2. Jam 2 sudah standby ya. Jam 2 udah keluar. Sampai Sampai nak maghrib. sampailah menjelang maghrib di situ. Menjelang maghrib. Oke. Dan sampai akhirnya di sini Mama sudah nikah, sudah punya kehidupan juga ya dengan keluarga barunya juga. Tapi Mama tetap yang kalau kita lihat pantauan di sosial media tuh dia yang paling semangat kayak itu kan. Yang foto kita siaran hari ini Pak Iya, langsung sampai di-uploadnya kayak itu kan. Iya, Itu salah satu bentuk ini. Duluan dia ngupload dari ibunya. Itu salah satu bentuk bahwa dia bangga terhadap pencapaian yang sudah Tante dan juga Om lakukan titik ini kan. Dan kalau Aca bagaimana nih? Sudah dewasa juga kan sekarang?
tetap membantu mungkin di porsi kayak nganter kayak gitu kan. Iya, kalau pusing nganter iya. Tetap Aca di situ ya ganti Iya, ke nganter peran ke ayahnya. iya. Kalau ayahnya kan waktu Aca sama Mamas masih kecil selalu Heeh, sama-sama kan, yang maksudnya tuh pokoknya apa-apa tuh pasti ayahnya galau gitu kan. heeh. Tapi karena sekarang memang Acehnya juga sudah mulai dewasa, akhirnya punya peran juga di sini ya. Iya. Oke baik. Dan ini kan tentu juga sudah ada besan nih. Dicicipi tidak besannya kemarin gado-gado? Kan waktu ke Ado Palembang ya. eh, Acara kemarin ado kalau salah. ada besan, tapi kan tante Enggak gado-gadonya jualan maksudnya tuh. nggak ada, Oh, udah ada ya? nggak ada jualannya. Bukan ya? Gado-gado nggak ada Nggak di waktu acara hidangannya tuh. kemarin nggak ada, Oh, udah ado ya. nggak ada memang. Oh iya iya lupa. Aku ngerasanya ado kayak itu. Nggak ada, Nggak ado ya. nggak ada. Aha. Dan kepikiran enggak Mamas yang sama siapa tuh keluarga kecilnya di situ. Ini Bu, pengen kami nak jual juga di sini gitu. Minta resep boleh enggak? Kayaknya belum. Tapi ada kepikiran juga. Kalau nak usaha memang ada sih, tapi untuk saat ini dia masih Masih menikmati porsinya ya. sebagai pegawai gitu kan. Mhm. masih pegawai. Oke. Dan Aceh kayaknya sudah ini ya, sudah wisuda juga. Udah selesai. Sudah selesai, alhamdulillah. Dan itu juga berkat ini tadi nih. Iya. Dari pagi sudah apa bersiap untuk berjualan itu tadi ya. Galau-galaunya alhamdulillah Mancik Becek. Kalau kita yakin tuh pasti ada jalannya di situ kan. Betul. Oke, baiklah kalau itu baik. Mancik Becek sebelum nanti kita akan kembali lagi untuk di teras UMKM. Kita bakal ke beberapa informasi dulu yang lewat berikut ini ya. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Program TV Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Di sisi barat benteng Kuto Besak atau BKB Palembang, terdapat sebuah gerbang bersejarah yang bernama Lawang Borotan atau pintu belakang. Lawang Borotan memang tidak dapat disangkal akan sejarah masa Kesultanan Palembang, karena gerbang inilah yang menjadi saksi bisu jalur yang dilalui Kesultanan Palembang Sultan Mahmud Badarudin II beserta keluarga sebelum diasingkan ke kota Ternate oleh bangsa Belanda. Kini, Lawang Borotan diperkenalkan sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di kota Palembang. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tiada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan.
Masih bersama kami di teras UMKM Perempat RRI Palembang. Mak ini hari betino tahan jadi jando. Puji dionyo idak galak hidup saro. Kalau nak berbini jangan nian nak coba-coba. Carilah gawe jangan cuma modal hawa. Awak pemalas miskin pulau tapi banyak kendak. Kalau ditanya cak sibuk nian lagi ada loka. Loka lamu telat ngijangi betino. Cetuk sano cetuk sini olah pecah ulo. Betinonyo juga udah nian dia kali. Yang lanangnya sudah jadi bakat alami. Nah ngomong apa dua-duanya lah sama jadi. Lanangnya lada dapat kijang patah kaki. Belum setahun kawin rebot tiap hari. Kepala pening kate duit betinonyo lari. Hartonyo habis lantak lanang tak tahu diri. 3 bulan minta cerai datang lagi. 3 bulan jadi jadolah kawin lagi. Awak pemalas miskin pulo tapi banyak kendak. Kalau ditanya cak sibuk nian lagi ada loka. Loka lama tulangi jangi betino. Cetuk sano cetuk sini oi lah mecah ulo. Betinonyo juga mudah nian dia kali. Yang lanangnya sudah jadi bakat alami. Nah ngomong apa dua-duanya lah sama jadi. Lanangnya lada dapat kijang patah kaki. Belum setahun kawin rebot tiap hari. Kepala pening kate duit betinonyo lari. Hartonyo habis lantak lanang tak tahu diri. 3 bulan minta cerai datang lagi. 3 bulan jadi jadolah kawin lagi. Oke baik Banci Bice dulur-dulur dimanapun berada lagu Modal Hawa ya. Sudah kita nikmati bersama di kesempatan siang kali ini. Kita masih dalam program Teras UMKM untuk 9 Maret 2026. Kita masih bersama dengan Bice Yudi Astuti yaitu owner dari Gadu-Gadu Mpok Yuni Dwi Kora Palembang. Oke dan selamat siang kami menyapa untuk yang baru bermonitor di Perempat FM Palembang. Yang mendengarkan kami juga di aplikasi RRI Digital atau bahkan yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube Perempat Palembang. Kita lagi live streaming juga di situ ya. Baik, ini banyak obrolan seru Manci Bice yang tadi sudah kita tanyakan ya dengan Bice Yudi Astutinya dan kita lanjutkan kembali. Kita pengen tahu mengenai strategi memilih lokasi jualan. Nah, ini kalau Tante Yuni Dewe kenapa tiba-tiba bisa dapat lokasi itu karena kebetulan dekat rumah dulunya
Atau memang dipilih harus di pinggir jalan kayak itu? Ya pertama dekat rumah ya, Hmm, dekat rumah. Sudah tuh kan pas di pinggir jalan am. pas nian ya. Pas di pinggir jalan Simpang 3. Aha, Simpang 3. Jadi pas. oke. Dan juga itu memang lokasinya bagus nih kalau di situ tante. Iya, pas Mall Simpang 3. deket, ada dua Mm-mm. mall di situ. Mm-mm. Kantor juga banyak di Mm-mm. situ. Iya. Kos-kosan apalagi Banyak, kan. iya. Penduduk juga padat di situ. Jadi waduh luar biasa Nian ini memang sudah di ini kan Nian ya, disiapkan Allah Nian untuk rezeki Tante Yuni di situ kan. Amin, amin. Tapi kalau buat Omnya bagaimana nih? Dari awal sampai dengan saat ini tetap ada peran enggak untuk di usaha gado-gado nih? Masih lah am kan. Bantu apa nih biasanya? Bantu doa. Enggak, yang goreng kacang. Oh, tetap ya. Oh, Aha. yang giling kacang. Oh, itu. Aha, jadi tetap apa namanya Tetep. tuh merewangi cek itu nah. Mm-mm. Aha. Dan sekarang kan alhamdulillah Nyonian itu tadi Aceh sudah besar juga kan. Jadi tugas Om ini agak sedikit berkurang lebih ke ini kayak jemput-jemput nganter gitu kan. Dan kalau gado-gado nih menurut Tante Yuni Dewa harus pakai lumpang yang besar itu ya? Kalau misalnya Atau pakai bisa untuk sementara yang kecil-kecil dulu? yang kecil itu susah am. Oh, iya ya. Kalau yang kecil susah, dia paling muatan Siko. kok duo paling ya. Nah, Itu juga melubernya sudah ya. Iya, kalau itu malah yang punya tante itu kurang besar am. Oh, kurang besar lagi itu. Kurang besar. Beratnya nih itu Cuman- Mas ya. Cuman 4 kan muat Heeh, punya 4 porsi itu. porsi. Aha. Ada yang lebih besar lagi Mhm. sebenarnya, tapi berat. memang. Dan juga ini apa namanya itu kalau pakai ulekan tuh rasanya beda juga tentu. Beda. Kayak lebih lemak mah itu nah. Ya, Aha. benar. Dan selain itu juga untuk cara menentukan rego jual dari 3.000, 5.000 akhirnya sampai di 17.000 ini biasanya Tante Yunti tuh melihat apa nih? Perhitungannya tuh dari modalnya kayak itu kan. Itu tergantung barangnya kan. Hmm. Misalnya ini 17.000 ini baru naik am, soalnya Hmm. kacangnya itu kemarin hampir Tinggi ya. 40.000 sekilo. Wih, Jadi kalau misalnya 40.000. sekilo hampir Waduh. 40.000. Tingginya ya itu. Dari bulan Desember kemarin Mhm, mulai naik kan mhm. 39, 38 harga kacang sekilo. Oke. Jadi kalau misalnya masih harga 15 kayaknya tipis. Iya, benar. Dapatnya tipis. Bener, kita harus ada perhitungannya di Iya. situ kan. Iya. Dan kalau untuk 1 kilogram kacang itu bisa dapat berapa porsi? Kayaknya banyak ya tuh. Lumayan banyak. Tante kan Kental itu tadi kan? Iya, tante kan sehari habis 5 kilo. 5 kilo kacang. Kacang. Waduh banyak ya. 5 kilo lebih. Aha, Nah, sehari itu. sehari itu di situ. Kalau cuaca ini mempengaruhi tidak untuk banyaknya sepinya penjual Iya. pembeli kayak itu? Dia bisa juga tergantung rezeki am. Mhm. Kalau misalnya hari panas Aha. lumayan. Ya, kalau panas. Mm. Tapi kalau hari tiba-tiba tiba-tiba hujan. untuk galak males keluar Nah, kan. gitu. Males sekarang. Apalagi pas di jam makan Mhm. jam 12 hujan. Mhm. Waduh. Sepi Itu. pembelinya. Kenapa tidak ini coba beralih ke online juga nih? Masalahnya kalau ke online itu Aha. mana ya? Repot. Iya enak main HP dulu, nak Iya, buka dulu, pasti nak ngecek otomatis dulu kita kayak itu kan. pegang HP terus. Iya, Misalnya ada pesanan masuk order, bingung kan? pasti HP Bener standby sih. kan. Sedangkan di posisi di sini Lah rame, di HP Di rame HP pula. Udah rame di WA. Jadi Jadi cak mana ini nah kan? makanya memang tante tidak pakai online. Membatasi be mungkin ya. Paling Aha. ya yang ini yang WA itu kan pesen itu. Itu. Dan kalau apalagi itu, kalau modal usaha ya tuh yang itu tadi di awal sudah kita tanyakan juga ya di situ ya. Oke, untuk pemilihan nama, ini kan Iya. Po Yuni. Terkadang kita yang awam tuh ini wong Betawi ya Tapi, Mama kan. banyak Kenapa banyak dipakai akhirnya ada inspirasi pakai nama itu yang memang membawa berkah juga namanya ya? itu asal mula pakai empok Aha, itu kan kawan kawan akrab. tante Heeh. kawan SMA sering manggil empok. Lengket jadi ya. Oh, sering manggil empok. Memang kawan itu asli Betawi. Oh, dianya. Oh, Kawan itu SMA tuh. asli Betawi sering Aha. manggil empok empok. Hmm. Jadi dibuatlah Mhm. banner. Oh, itu. Bannernya tulisannya Itu dari awal jualannya sudah pakai nama itu? Belum ya. Itu yang empok ini udah baru berapa Mhm. tahun lah ya udah. Tapi lengket itu. Ah, Sampai uang tuh garu-garu Pak ini. Oh, yang di situ tahu kayak itu kan. Itu Mhm. nah jadi sampai sekarang
nak di nak di Mhm. nak dirubah, udah. Iya. Ini mungkin memang bawa Hoki. hoki nama Aha. Mpok Yuni kan. Karena- Jadi udah sampai sekarang. Nyebutnya juga enak kan, tidak jadi- sulit itu. Jadi memang kalau setiap kali yang nanya asli Betawi ya Pak? Mpok? Bukan. bukan. Yang Palembang inilah. Oh, Palembang sini lah padahal kan. Tapi nama itu akhirnya lengket. Akhirnya lengket. Kayak beberapa waktu nyebutnya, ya itu tadi kan kayak Bu Masito, Bu Puspa, nyebut ke Mpok Yuni itu kita sudah tahu. Oh iya gado-gado yang di situ. Aha. Apalagi ada langganan tante tuh ya, kayak si Ivan tuh ya, Ivan itu kayak Ivan Gunawan kayak itulah. Oh, iya, iya, iya. kerjanya. Itu kalau misalnya dia makan, Oh yang ini, pasti di yang post. daerah Dwi Kora juga itu bukan? Trikora bukan ya? Bukan, Ah. pasti di postnya di IG. Oh. Di IG, pasti kawannya bertanya di mana? Itu. Di mana posisinya? Di mana? Di mana? Hmm. Jadi dari mulut ke mulut, jadi akhirnya ada yang datang lah. Nambah lagi pelanggan Nambah gitu lagi. kan. Kami dapat dari Ipan saya itu. Ada gado-gado enak di sana. Ayo. Ini kan kalau di Dwi Kora sudah rame nih, tentu ya pelanggan juga sudah banyak. Ada rencana enggak kayak bakal buka titik lain lagi gitu kan? Sayang sih, Kalau karena nak lah buka sudah titik banyak lain, pelanggannya. iya, bener. Memang kalau misalnya nak buka tuh rasanya, Siapa yang nak siapa nyagonya nak- kayak nah siapa yang nak jagonya? yang ngendelnya kan. Yang ngendelnya, Tapi aduh. bisa banget untuk kalau disiasati kayak ada rekrut pegawai cek tuh kan. Bisa sih, tapi emang Di titik biasanya- awalnya memang Tante Yuni Dewa yang pegang. Nah untuk lokasi lain rekrut lagi pegawai yang megangnya cek tuh. ya biasa sih bisa, tapi perasaan kalau udah beda tangan, Oh beda. tetap beda rasa. Bener sih. Kayak merubah rasa yang di situ ya. Nah, itu Ada yang makanya. ngomong ida Mpok Yuni kemarin rasanya cak ini. Nah. Doa kami nyicip yang ini. Padahal beda tangan. Beda tangan. Emang kalau misalnya ada karyawan buat sudah diajarin Ah. bahan-bahannya udah, tapi Mhm. biasanya tuh beda tangan, beda rasa. Oh itu iya ya. Apalagi masakan kan. Beda Walaupun rasa. bumbunya sudah sama, bahannya sama. Sama masih Kalau tangan yang nganu kenyal lain, beda. galak beda tuh lah tetap. Iya, memang. Aha. Kalau prepare untuk persiapan jualan tuh berapa jam paling lama Tante? Dari jam 6 tuh sudah ke pasar. Sudahnya ke pasar. Aha. Tapi kacang sudah siap ya. Sudah, tinggal sayur-sayur weh. Mhm. Jam 8 mulai bergerak. Aha. Sampai jam 9, setengah 10 selesai. Cepet ya. Yang 10 selesai. Mhm. Setengah 11 berangkat. Kalau proses untuk kacangnya berapa lama makan waktu itu? Digoreng atau pas Dari udah mentah sampai dia siap untuk goreng? diulek Kalau kayak. digoreng paling berapa 15 menit. Oh gorengnya 15 menit. Hmm. Berapa kilo tuh? 5 kilo. Oh 15 menit. 25 lah ya. Mhm. paling ya. 25 Ya, menitan. 25 menit. Aha. Dan didinginkan dulu. Belum di Belum dihancurin digiling. belum. Belum. Gilingnya manual masih. Gilingnya pakai gilingan. Oh ada gilingan itu. Gilingan ikan itu. Mhm. Oh itu. Dan juga pemilihannya jangan ada yang hitam ya tante ya, karena takutnya pahit kan. Makanya kan dikasih jam Oh. gorengnya. Nah ini kuncinya lagi mancik-mancik resepnya nih ya. Dikasih jam berapa. Oke. Biasa 5 kilo itu 25 menit atau 20 menit. Oh didinginin dulu. Lah sudah dingin, barulah kayak digiling kayak itu. Oh jadi kayak itu. Ini singkat tapi perlu kecekatan juga ya. Iya. Memang kelihatan oh simpelnya gampang ya pengenan nyoba. Pas kita praktek beda. Beda. Ngelihatnya memang gampang mancing bicek, Iya. tapi ketika sudah kita cubok ke kadang kan bingung lewat gitu. Beda Katanya- pasti. Sama-sama jual gado-gado juga itu pasti rasanya beda-beda. Beda. Padahal bumbu sama kan, Hmm. tapi beda. Pernah kami beli tapi tidak menyebutkan lokasi nih ya. Iya. Ini di arah situ Heeh. 13.000 tentu. Cuman maaf itu tadi. Kayak banyu itu nama Iya, ngomong kan. memang, Jadi pasti kita tuh beda. apa ya? Perlu ini nian kayak rasa tuh memang harus konsisten kan tante ya. Dari awal sampai dengan saat ini sudah banyak pelanggan tidak akan merubah kayak itu. Tapi kalau tante Yuni untuk cara supaya pelanggan tetap setia sama kita apa? Supaya mereka tetap datang ke lapak kita. Ya, itu tadi. Pokoknya jangan kita ngurangin rasa. Ah itu. Jangan walaupun kita naik harga, Heeh. daripada kita ngurangin rasa, Bener. atau, kita lebih murah, tapi kita ngurangin rasa. Percuma juga kan. Mereka juga tidak puas kayak itu. Wah, jadi enaklah kita naik harga, Bener. tapi rasa tetap. Benar. Tetap. Yang naik harga juga karena memang tadi bahan bakunya kan naik juga. Daripada kita ngurangi kacangnya, kan beda lagi Iya yang biasanya kental. Biasa kental Kok jadinya. ngapa ini ajarnya gitu kan. Pelanggan lari. Mhm.
tidak lagi datang. Bener, jadi sayang tuh. Kalau banyu siramannya itu ada Asam. kunci lagi udah, ada asam jawanya juga. Nah, yang kemarin itu berarti salah. Dia kayak pakai banyu putih biasa. Oh, Itu kuncinya juga tante ya. banyak asam. Itu direbus atau langsung bayi bajunya? Ya banyak air matang. Air langsung matang panas, biasa kan? Langsung masuk asam. Anjuk asam bayi itu. Oh, cak itu macam cak. Jadi memang itu ya kalau kita beli gado-gado tuh kenapa ada beberapa rasa yang beda ya sedetail itu kan. Iya. Beda bumbu racikannya pasti beda juga rasanya itu. Iya. Oh, jadi di sini ada kentang juga ya? Kentang dari awal jualan tante pakai kentang. Nah, itu kan bahan bakunya memang premium. Ada kentang dan tahunya juga ada. Biasa tuh ada beberapa tuh tidak pakai tahu gitu. Iya. Cuma dibanyakin kecambah itu kan. Dan ada apa lagi? Tomat ada juga. Tomat, Wih, timun, kentang, tahu, lontong. tonton. Yang pakai telur. Oh, ada yang pakai telur juga memang Ya. untuk porsi yang tambahan tuh. Kan ada Oke. yang suka pakai telur. Itu sayur-sayurannya itu. Termasuk ada kacang panjang, kecambah, Kecambah, kol, ada kol, sama bayam. bayam. Jadi 4 ikut itu betul ya. Barulah ditambah oleh ya tadi selada tadi. Kentang, iya. Itu bahan tambahnya tahu juga kan. Tahu, pasti itu tahu itu. Kalau gado-gado Pak Yoni ini dia pakai lontong yang panjang ya. Jadi lontong daun. lontong daun itu ngelihatnya juga enak itu nah. Iya. Cantik dan jadi hasil itu macam kombinasinya itu memang pas betul nah. Nah, ketika Bang Mas sudah ngelihat, wih banyak nih pelanggan gado-gado Pak Yuni. Pernah ada yang minta resepnya kayak itu. Minta ajar ke mungkin. Kami pengen buka juga tuh. Coba lah. Ada. Ada. Pengen aja mana? Ini kasih tahu betul. Kan lihat. Pas kita buat Nah, ini lihat deh Pak. Iya, posisinya bahannya inilah, tidak ditambah, tidak Dikurangi, Sama inilah takarannya sama inilah. Oke. Oh ya katanya. Ah. Tapi ya tergantung tangan-tangannya Tangan dulu. dewek gitu kan. Walaupun sama, Hmm, kadang beda. beda rasa betul. Iya, beda rasa. Dan kalau kita ke Wong Tua tentu itu termasuk ini juga pedagang juga dulunya. Dulu ibu itu pedagang kue Kan itu biasa tuh rentetan itu sih. dulu ya. Awalnya memang di situ kan. Jadi akhirnya terpancing juga ya tentunya di situ ya. Alhamdulillah kabarnya sehat ya sampai sekarang. Alhamdulillah. Neneknya Mas masih di situ. Dwi Kor itu lah yang rumah dekat bakso tuh. Bagong. Pokoknya dulu tuh macam BCE singgonya. Wah kami di situ lah kami galak lewat situ. Dan kalau ya untuk buka cabang kayaknya enggak mungkin ya tentu ya. Susah kan. Kecuali kaki memang capek-capek mungkin enggak ada ya. Lumayan. Kalau capek itu lepas. Sudah pasti capek. Cuma saya tuh lebih ke jenuh. Waduh cek ini terus saya pengen lah walaupun pacak jalan-jalan tapi usahanya tetap jalan. Biasa kan waktu kami dikit langsung buka cabang, kami dikit langsung buka cabang. Tapi tante ini belum sampai kepikiran ke sana ya. Belum. Dalam jangka panjang kemungkinan ada. Kemungkinan ya, atau juga ya amin. Iya. Tapi di posisi umur udah berapa? Kalau kayaknya buka cabang tuh Agak sulit ya. Nggak kata penerus. Penerusnya itu tadi menantu jauh kan. Kecuali insya Allah mudah-mudahan sama Mas ke Palembang ya. Siapa tahu Aca kayak Aca. Aca punya mantu baru kayak ibunya bisa diajak ke untuk ini kayak usahanya di situ kan. Mudah-mudahan kayak gitu. Oke, nah ini sudah di bulan puasa berapa nih kita? 19 ya? 19. 19 nih kalau tidak salah. Tutupnya kayak menjelang lebaran kapan tutupnya ada? Paling ya 2 atau 3 hari Aha. menjelang lebaran mungkin udah libur. Udah libur ya. Dan buka lagi satu Sudah minggu. lebaran, 1 minggu lebih lah mungkin. Satu minggu lebih karena ya itu nanti kan mau menghabiskan waktu dengan keluarga kan. Apalagi sekarang udah ada cucu katanya. Belum. Belum ya. Baru Iya kita belum lihat update Mamas lagi nih. Mudah-mudahan kayak gitu waktu dekat. Bulan 6 lahiran. Amin pokoknya kita doakan Mas. Mudah-mudahan lancar luncur ya kayak di situ ya. Dan kalau untuk apa namanya itu kalau yang pengen pesan bagaimana nih? Karena kalau kita kondangannya apalagi di gedung-gedung, di hotel, gado-gadonya sering ada cerita. Ketika kayak satu saat, pengen ada gado-gado Pak Yuni di acara spesial kami, bisa nggak pesan dengan porsi yang besar gitu? Ini pertimbangan juga nih kayaknya ya. Iya. Banyak faktornya nih Mas Ica. Saya belum pernah kan, belum pernah dicoba. Jadi belum tahu Belum pede ya. takaran porsinya tuh berapa, misalnya berapa porsi itu berapa kacangnya, Itu. berapa sayurannya itu belum pernah. Belum pernah dicoba. Jadi belum terlalu pede tentu ya. Belum berani kan. Paling banyak dalam satu ulekan itu tadi 4 porsi itulah kan. Oke, tapi mudah-mudahan tadi. Misalnya banyak kayak itu kan enggak mungkin diulek sampai Jadi dikikima itu kan. paling enggak kan dia yang kering itu langsung dibuat dikering baru diseduh itu mungkin ya. Ya biasanya kalau di gedung-gedung tuh mereka kering dulu. Iya, udah tuh diseduh kan. Ngebet dewek. Seduh, nah baru disiram ya. Baru disiram dengan bumbunya tadi, Iya, gitu betul, kan. betul. Tapi kita doakan ya mudah-mudahan Tante Yuni tergerak akhirnya bisa menerima orderan dengan partai besar gitu kan. Mudah-mudahan. Tapi kalau buat lokasi, alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak akan bergeser ya. Tidak akan bergeser kan. Masih tetap di situ. Masih tetap di situ. Dan juga memang sudah partai juga daerah sana kan. Soalnya Apalagi sih, banyak lingkungan keluarga kan. Keluarga di situ sudah itu memang rata-rata kan yang beli itu kantoran. Kantor. Kalau yang beli di situ sih malah jarang yang beli dari luar kan lo yang beli itu rata-rata. Banyak kantor di situ kan. Paling main telepon main WA, pesan buat. Nah kalau ada yang cek itu ngantornya kayak apa tuh? Ya dengan ambil dewek. Oh mereka ambil dewe. Walaupun mereka ada yang mesen juga lewat Gojek gitu kan. Iya. Ada ojek online mereka. Dia Yang mereka pesan. nyasar ke dewe itu. Paling dia WA buat ke kayak Gojek yang ambilnya. Oh kayak itu. Oke lah kalau itu luar biasa nih Mas Oce ya. Dan untuk di penghujung perjumpaan kita ini mungkin ada harapan apa nih tentunya untuk katanya kaget di usahanya nih. Ya mudah-mudahan maju lancar. Amin. Sampai kedepannya Kedepannya lancar lagi.
pelanggan tetap pelanggan tetap masih setia setia, gitu kan. iya. Bertambah juga Bertambah, iya. mudah-mudahan. Tapi kalau untuk cabang dipikir lagi ya. Cabang kayaknya dipikir lagi. Tapi kalau memang kaki ada jalannya kenapa tidak ya nanti ini ya. betul. Tinggal waktu kaki yang menentukan. Makanya kalau mau pindah dari situ Iya. sayang kan. Walaupun rumah sekarang sudah ada sana lagi kan. Sana lagi. Oh ya di situ bagus juga untuk jalan di situ. Kalau di Macan Indung itu kalau untuk jualan Kurang susah, ya? kurang, apalagi kalau di perumahan tuh Iya, susah. banyak perumahan kan situ kan. Susah. Ah. Sudah banyak yang jualan sekarang kan di Hmm. daerah sana. Jadi memang tetap nyaman di lokasi utama ini lah ya. Nah, walaupun jauh, Ah, masih situ lah di situ lah rezekinya, rezekinya. situ lah. Iya sayang kalau dilepas itu. Saya memang pelanggan rata-rata jangan pindah, Itu. jangan pindah. Kayak tiba-tiba pindah ada yang lain masuk. Kalau Beda. kalau tidak jualan juga, misalnya berapa hari. Nyari itu. Langganannya kemana ya? Yuk, jangan jualan, pindah apa? Heeh. Pindah apa? Mereka tuh pasti bertanya kan itu. Kalau sehari tidak jualan aja, kemana ya? Jualan apalagi nak libur panjang. Nah, lebaran ini kan biasanya paling lama tuh. Kalau lebaran mungkin ya tahu lah posisi apa. Iya. Tapi kalau libur lain kata ya minggu mungkin Minggu libur. minggu libur, Sabtu tetap. Sabtu tutup. Jadi Senin sampai Sabtu macam becek. Yang pengen mampir silakan alamatnya di mana tadi sekali lagi tadi? Saya Dwi Kora. Heeh. Simpang 3 Dwi Kora. Nah, simpang 3 itu macam jangan salah karena Dwi Kora banyak simpang ya. Iya, Simpang 3 Dwi Kora, Jalan Papera. Jalan Papera, ketika ada tiang Iya, tulisan Jalan Papera. Papera. Nah, itu patokan jadi gampang nian. Ada simpang 3 itu posisi di bagian tengah ya. Iya, Heeh. pasti Simpang 3. Pokoknya dekat tulisan Jalan Papera itu. Jangan salah beli kayak tiba-tiba datang ke tempat lain karena di sana juga ada gitu kan. Oke, baik. Oke lah tante, pokoknya mudah-mudahan kita doakan selalu ya dengan harapan tadi akan tercapai dan tentu usahanya akan terus eksis, Amin. terus berkembang dan juga mudah-mudahan lancar luncur pokoknya ya. Oke, baik Macam Becek. Karena kita sudah dari penghujung perjumpaan kita untuk di teras UMKM edisi awal pekan Senin tanggal 9 Maret 2026 akan menuntaskan juga obrolan kita bersama dengan BC Yuni Astuti dari Garuda Rempok Uni ya. Kita bakal berpisah. Terima kasih mudah-mudahan menginspirasi dengan obrolan kami ini dan yang belum sempat menyaksikan tayangan YouTube-nya silakan ditarik undur karena kita bakal terekam ya, bisa ditonton ulang Macam Becek. Oke, dan selamat menjalankan aktivitasan, jangan kemana-mana, kita bakal tetap sama-sama untuk di Sriwijaya siang sampai jalan kaki di jam 15 petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.